Halo teman-teman. Hari ini gue akan nge-review motor gue ya. Ini CBR 250RR ABS tahun 2017 ya. Jadi ini kilometernya masih rendah, masih 18.000 ya. Untuk motor yang udah 5 tahun sih 18.000 mah kecil ya, nggak terlalu besar kilometernya. Dan memang ini motornya jarang banget dipakai. Ini dipakainya paling San Mori doang atau ya riding kecil lah. Nah, di sini gue akan bahas terkait modifikasi yang udah gue buat di motor ini. Jadi ini sebenarnya motor ini punya banyak modifikasi. Jadi semua modifikasinya ini dari Lace Motor. Nah, jadi ini salah satu karya dari Lace Motor. Nah, jadi ini gue akan semacam harness review ya terkait beberapa part yang gue pakai dan part apa aja, dan nanti terakhir gue kasih tahu berapa total biaya yang kemungkinan akan dikeluarkan modifikasi di motor ini. Nah, yang pertama di sini untuk bodi ya teman-teman ya. Jadi bodinya ini semua sudah full karbon. Nah, jadi mulai dari belakang sampai bawah itu semua full karbon ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini semua full karbon. Jadi di sini bodi satu set itu karbon mulai dari belakang, tank cover, terus full tank, depan, kedok depan, semuanya ini full karbon dari karbon parts. Nah, jadi ini memang special order ya saat itu ya. Nah, jadi di sini modifikasi yang gua udah pakai itu pertama bodi karbon itu full ya, kalau di total kisaran 20 juta ada ya. Nah, terus juga dekal. Nah, dekalnya ini gua pakai buat di Gravity Factory teman-teman. Jadi memang desain langsung dari sana, dan hasilnya juga oke banget, eye-catching. Dan Gravity Factory itu terkenal dengan keunikannya ya. Jadi desainnya itu nggak, kalau udah buat satu, setahu gue ya, kalau udah buat satu jarang gue lihat ada lagi di motor lain, kecuali mungkin dekal itu udah dilepas ya mungkin ya, tapi gue juga nggak terlalu tahu. Nah, kemudian di sini gue pakai kaliper Brembo M4 Yellow Fluo. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih ya, kalau bisa jelas. Nah, ini memang satu yang paling gue suka dari modifikasi ini adalah kaliper ini. Jadi menurut saya sih kaliper ini jarang ya gue lihat di jalan ya. Jadi menurut gue unik sih. Nah, terus di sini yang gue modif lagi yaitu kaliper belakang. Nah, kaliper belakang gue pakai Brembo P2 itu red logo ya, yang red logo. Nah, ini dikasih stiker kuning dari dari Gravity Factory-nya. Jadi biar matching. Terus master rem gue pakai yang belakang, gue pakai Brembo ya, master rem Brembo juga. Ini pakem banget ya, gue sih jarang gue pakai, gue takut ngesot aja kalau gue pakai. Nah, terus di sini selang rem depan belakang sudah pasti Hales ya, jadi pakai Hel. Ini yang motif karbon ya, kalau nggak begitu kelihatan ya soalnya. Oke. Nah, itu karbon. Terus juga di sini windshield gue pakai MRA. Jadi windshieldnya gue pakai MRA. Kenapa gue pakai MRA? Ya memang MRA itu menurut gue sih bagus banget ya, rapi ya. Ya banyak sih windshield yang bagus ya, seperti Zero Gravity. Terus juga ada WRS. Mungkin sekarang juga dulu ada Hot Bodies ya. Jadi salah satu kenapa MRA ini menurut gue sih paling bagus, karena pertama harganya sih masih
achievable ya menurut gue ya, masih masuk akal. Kemudian di sini kualitasnya juga solid banget, terus dia ada listnya. Jadi mungkin sebagian orang list ini kan mungkin kayaknya hal yang simple ya, maksudnya hal yang nggak penting, tapi kalau menurut gue penting banget karena menurut gue jadi rapi aja motornya. Nah terus di sini string damper gue pakai Öhlins, terus juga triple clamp gue pakai Kenmoto. Nah ini gue dapet second, ini baru aja gue upgrade berapa hari yang lalu kalau nggak salah. Ini barunya, kalau gue lihat di lace itu, kalau yang tulisan HRC ya, HRC itu sekitar 4 juta ya, 4,5 ya. Nah tapi kalau yang Kenmoto atau biasanya itu sekitaran 3,5 sampai 4 juta, gue lupa. Nah ini gue dapet, harganya juga oke banget. Nah kenapa sih gue cockpit gue sangat suka banget ini ya, kenapa gue cari warna silver, kenapa nggak warna hitam? Karena menurut gue sih kalau silver itu asik aja ngelihatnya. Nah jadi cockpitnya jadi agak hidup. Nah terus juga yang kenapa menurut gue triple clamp ini bagus, pertama kalian bisa lihat ini pengerjaan apa ya, CNC-nya itu rapi banget ya, rapi banget. Terus juga presisi banget ini, presisi banget sama mau lubang-lubangnya. Nah tapi khusus untuk teman-teman yang pakai stang standar CBR 250 RR, nah itu biasanya akan ada masalah di sini nih. Nah karena di stang CBR itu ada kayak tonjolan yang buat ngunci ke klem orinya. Nah tapi kalau di beberapa triple clamp itu kan nggak disediakan space-nya ya buat di ini, mau nggak mau kita masangnya itu jadi ngegap. Jadi kalau ini kan rapet nih, nah teman-teman bisa lihat ini kan rapet ya. Nah kalau di triple clamp lain itu, kalau kita masih pakai stang standar itu nggak bisa rapet, dia akan turun ke bawah karena apa ya istilah bahasanya itu, locknya itu malah nahan triple clampnya, jadi harus diturunin biar nggak mentok ke triple clamp. Nah jadi ini sih keunggulan menurut gue sih dari triple clamp Kenmoto ini. Nah jadi lu nggak perlu rubah apapun, lu tinggal masukin aja. Nah di sini juga gue nggak ngapa-ngapain karena di sini sudah ada semuanya sih, sudah dipikirin mungkin sama orang-orang engineer-nya Kenmoto ya. Nah terus habis Kenmoto ini gue baca list ya karena modifikasinya banyak banget, gue takut lupa. Nah terus string damper gue pakai Öhlins, ini udah biasa lah ya, string damper Öhlins. Kemudian CNC bracket karbon. Nah jadi di sini di sini juga kita pakai bukan karbon, maksud gue sih dari kabun. Nah jadi CNC-nya gue pakai kabun part. Nah jadi di sini CNC dari lace motor juga. Ini juga bracket ini bagus banget ya. Jadi presisi, terus juga eye catching ya, harga sih emang gak bohong sih. Nah terus habis itu gue pakai Brembo RCS Costa Corta RCS 19. Nah beberapa orang itu mungkin sering bilang kalau misalkan RCS Costa Corta 19 itu agak berlebihan untuk kita yang pakai single caliper. Nah jadi ada yang bilang bebel, ada yang bilang terlalu keras, tapi gue nggak tahu kenapa. Menurut gue sih feel-nya ini enak banget ya. Jadi apa karena gue pakai M4 di bawahnya, jadi pumpingnya juga lebih gede. Tapi menurut gue sih nggak terlalu signifikan karena M4 yang gue pakai cuma satu. Sedangkan Costa Corta itu capability-nya itu bisa untuk 2 kaliper besar. Nah jadi menurut gue sih ini salah satu best choice investment lu juga. Kalau lu suatu saat nanti bakal ganti motor atau lu ganti moge, nah lu bisa pindahin nih part-partnya. Dan terus juga di sini gue pakai kopling Aku1 ya. Jadi sebenarnya Aku1 ini bukan kopling favorit gue ya. Jadi kopling favorit gue itu Gelspeed. Ya teman-teman kalau udah tahu Gelspeed ya, harganya jauh di atas Aku1 gitu kan. Nah cuma kalau menurut gue, untuk kalau lu modifikasi lu harus lihat juga kira-kira seperlu apa
kopling ini yang lu worth it nggak lu beli dengan harga misalkan 4 juta, 6 juta, 7 juta untuk sebuah kopling. Nah, tapi kalau menurut gua kalau lu punya budget yang maksudnya nggak terlalu banyak dan lu pengen spare ke yang lainnya, investment yang lebih baik, Aku 1 jauh lebih dari cukup teman-teman ya. Jadi cuma memang kalau gua rasain memang ya mungkin karena gue jarang ya pakai koplingnya, karena kan ini gue udah motornya udah gue pasang gue shifter juga, jadi menurut gue aku satu udah cukup sih. Terus di sini mungkin ada yang lihat juga, di sini ada Lightech brake adjuster. Jadi ini menurut gue sih antara perlu nggak perlu, tapi kalau lu sering riding dan tiba-tiba gue ngerasa manfaatnya ini ketika gue riding tiba-tiba di macet, terus gue tiba-tiba merasa feel rem gue ini terlalu jauh. Jadi ketika lu pakai glove, terutama glove yang leader ya, yang tak gede ya, jadi tiba-tiba waktu gue mau ngerem itu nggak ngigit karena ketahan sama glove. Nah jadi ya mungkin teknik ngerem gue juga yang salah ya, gue ngeremnya cuman biasanya 1 jari. Nah mungkin waktu itu gue nggak tahu belum gue cek, gue langsung riding, terus tiba-tiba pas gue ngerem mencet kedalaman. Nah, jadi terlalu dalam, akhirnya nggak ke pentok ke jari gue yang ini, hampir nggak bisa ngerem. Nah jadi gue sambil jalan gue putar. Nah jadi gue putar, gue nggak perlu turunin gas, dan ini bisa gerak-gerak sendiri. Jadi lo mau maju mau mundurin tuh serah-serah lo aja, senyaman-nyaman lo. Ntar lo dapet feelnya. Nah kalau gue sih suka memang one click. Jadi maksudnya rem itu lo nggak perlu pencet banyak. Jadi dikit aja lo udah ini kuat, udah. Menurut gue sih udah oke. Nah di sini juga gue pakai semuanya berornamen karbon. Kayak misalkan oil tanknya ini gue pakai CNC karbon. Ya memang sih harganya lumayan. Gue pasang depan belakang itu kurang lebih saat itu berapa ya, 4,5 ya kali ya, 4,5 jutaan depan belakang ya kayaknya ya. Nah terus di sini juga gue pakai Barakuda hand grip. Nah jadi emang sih lo harus rasain sih kalau lo pakai Barakuda ori atau hand grip ori gitu kan, itu rasanya beda. Pertama yang jelas pasti lebih awet. Lo bayangin ini motor umurnya udah 5 tahun, modifikasinya ini tahun 2018. Nah jadi lo lihat nggak ada satupun yang pudar, padahal ini paling sering kena grip. Nah jadi itu yang membedakan kenapa sih lo harus beli barang ori, karena daripada lo beli barang 400-500 ribu ya kan, mungkin ini harganya ya kisaran berapa ya, kalau untuk hand gripnya mungkin 1,2 ya, 1,2. Kalau sekarang gue nggak tahu ya, 1,2 mungkin ya, 1,5. Tapi lu bisa awet. Nah kalau misal lu bosan, lu jual juga masih tetap tinggi, karena hand grip ini universal kan. Nah terus juga di sini ya kalau misalkan lu pakai hand grip yang murah, ya lu lihat juga, maksudnya kalau hand grip yang murah ya lebih banyak sih hand grip yang murah bagus itu, kayak misalkan yang rubber ya, kayak misalkan Domino, terus juga ada Ariete, itu bagus. Sampai lu ganti itu ketimbang lu beli produk-produk KW-nya, misalnya KW-nya Barakuda, KW-nya Rizoma, KW-nya yang lain. Nah itu saran gue pribadi sih. Nah terus di sini jalunya gue pakai Barakuda yang gold ya. Jadi nah ini yang gue bilang Barakuda. Jadi kalau lu punya barang yang high quality itu liabilitasnya atau masa ininya ya, masa keawetannya itu ya worth it lah. Nah terus di sini gue memang di sana gue pakai jalur Barakuda. Di sini nggak gue pakai jalurnya, gue pakai lever guard ini punyanya Lightech. Nah ini kalau lu bisa, ini fokus nih. Jadi lu bisa lihat di sini gue pakai Lightech yang karbon ya. Nah jadi di sini gue pakai yang karbon, dan ini memang harganya untuk sebuah lever guard sih lumayan overpriced ya teman-teman ya. Jadi waktu itu menurut gue sih memang, tapi emang sih
ya gue bilang tadi, keawetan dan presisi, kemudian look juga menjadi poin penting juga kalau kita melakukan modifikasi ya. Lu modif jangan sampai bikin motor lu lebih jelek daripada standar, itu aja ya. Nah terus di sini habis itu gue pakai tutup bensin. Nah ini tutup bensin ini gue nggak tahu mereknya apa ya, waktu itu di Lace itu, ini dari Lace juga. Ini kalau nggak salah ini namanya ini FR series kalau nggak salah, waktu itu racing full tank apa ya namanya. Mungkin kalau menurut gue sih ini kayak semacam ya mirip-mirip produknya Kenmoto ya, atau apa gitu, gue lupa. Nah ini bagus sih, menurut gue bagus banget. Pertama nggak gampang pudar warnanya, terus presisi, lockingnya mantap. Dan tapi ya kalau lo punya budget lebih, gue lebih better ganti Rizoma atau punyanya Lectec ya. Tapi kalau menurut gue ini bukan satu hal yang vital, yang penting lebih gampang dibuka ketimbang lo harus pakai kunci, bisa resiko kunci patah, apalagi kuncinya CBR itu yang menurut gue sih nggak begitu kuat ya. Terus juga ada IMO-nya kan, jadi nanti kalau misalkan patah lo PR buat gantinya. Nah terus di sini habis itu gua pakai footstep. Nah ini footstepnya gue pakai footstep B-Pro. Nah B-Pro yang black ya. Menurut gue sih ini footstep yang bagus banget, kuat, awet. Terus juga produknya juga oke ya. Jadi lu juga bisa adjust ya. Kenapa sih yang B-Pro ini jadi salah satu pilihan gue pernah pakai Katsumoto, bagus juga, cuma nggak se-fleksibel B-Pro. Kenapa gue bilang fleksibel? B-Pro ini lo bisa adjust ke beberapa titik ya teman-teman ya. Jadi di sini lo bisa lihat ini masih ada sisa juga nih ke belakang. Jadi karena tinggi gue 184, gue butuh ini agak mundur. Ya, ini pun juga menurut gue sih masih kurang mundur. Mungkin nanti akan gue mundurin lagi, tapi sejauh ini sih gue masih pakai yang lubang keberapa ini gue lupa, nggak bisa lihat juga. Nah jadi kalau misalkan gue rasa nggak cukup, nanti gue akan mundurin. Nah terus di sini gue pakai kalipernya, pakai kaliper Brembo. Ya pasti udah tau lah kenapa gue ganti kaliper Brembo. Karena sebenarnya standarnya juga jauh lebih udah istilahnya tuh udah jauh lebih dari cukup. Cuma ya gue sih karena semuanya udah kak Brembo, ya gue pengen Brembo aja semuanya. Nah terus di sini selain ini gue juga pakai single seat karbon. Di sini juga gue pakai, teman-teman juga udah lihat ya, di sini gue pakai Luimoto seat cover bersama back include gel. Nah jadi memang gue udah berapa kali ya pakai Luimoto tanpa gel ya. Jadi beberapa motor gue dulu. Nah bedanya kalau kita pakai gel, pertama kalau lebih adem menurut gue so-so ya. Maksudnya emang motor lu kalau udah modifikasi kayak gini bakal lu jemur di tengah matahari, enggak kan ya? Pasti juga nggak bakal jadi motor harian lu. Nah jadi sebenarnya keunggulan gel itu adalah bukan bikin dingin, tapi nggak bikin terlalu cepet panas. Mungkin dia akan cepet dingin, cuman kalau misalkan dibilang oh nanti naik motor tuh adem pantatnya, nggak ada perbedaan yang gue rasain. Kan kena di pantat lo ada celana dalam, ada jeans ya kan, apalagi lu pakai apa ya, misalkan pakai celana riding yang tebel-tebel ya, lu nggak merasa signifikan. Tapi satu yang gue acungin jempol dari Luimoto ini adalah gripnya. Lu nggak akan ngerasa, kalau lu pakai jeans lu nggak akan maju-maju ya. Ini keset banget. Memang sih ya produk-produk yang punya nama itu pasti punya quality control dan ya kelebihan yang dia jual lah. Tapi kalau menurut gue sih kalau lu mau modifikasi, ini nomor kesekian yang lu pertimbangin. Jadi menurut gue ini nggak terlalu penting. Lu masih pakai kulit jok standar juga masih oke.
Tapi kalau tipikal orang yang perfeksionis dan juga pengen match and match, terus juga lu punya budget, lu bisa pakai itu. Nah, terus di sini gue udah ganti velgnya pakai Delcavic yang 5,5 ya. Nah, ini Delcavic banyak gue pakai Michelin Pilot 4 ya. Jadi di sini gue pakai Michelin Pilot 4. Ini kelihatan ya. Ini motor mungkin dia jalan cuman ya kalau dihitung-hitung dalam 5 tahun ya, mungkin yang bener-bener dia jalan itu kurang, nggak paling setahun kalau diakumulasi. Lihat bannya aja masih ada rambutnya. Ini saat modifikasi pertama langsung diganti. Nah, dan ini bannya masih bagus loh, nggak keras. Nah, jadi gue sih biasanya kalau motor gue nggak pakai, ini bannya gue pakai tire cover. Jadi tire cover gue pernah beli, sekarang udah nggak ada yang jual. Itu tebel banget. Nanti besok lah gue review lagi. Itu tire covernya beda, bagus dan tebel ya. Nah itu gue selalu pakai. Kenapa? Gue nggak mau ban. Gue nggak pernah kalau motor ditinggal ban ban nyentuh lantai ya. Karena yang salah satu penyebab bikin ban keras itu ban nyentuh lantai. Terus juga bisa bikin ban itu bebel juga. Ya biasanya kalau udah nyentuh lantai kelamaan, apalagi lu kalau misalkan keluar kota, terus misalkan sampai berbulan-bulan, terus lu tiba-tiba lu pakai tuh bannya akan kayak gepeng-gepeng gitu. Jadi ya itu yang ini. Kalau ban depan, velg depan gue masih pakai velg standar ya. Terus kenapa gue nggak pakai, bang? Kenapa lu nggak pakai OZ atau nggak pakai Marchesini? Modifannya udah begitu. Nah, menurut gue sih gini, gue sih mau punya ya kalau ada budgetnya ya gue pengen pakai OZ, pakai Marchesini. Cuma kalau gue punya budget modifikasi, mungkin velg itu yang paling terakhir deh gue modif. Karena apa menurut gue sih untuk motor 2,5 pakai OZ. Pertama karena OZ-nya 2,5 itu nggak lebar ya, paling kalau nggak salah cuma 4 ya, diameternya 4, belakang 275, depannya 275 kalau nggak salah, belakangnya 4. Nah kalau nanti gue pakai OZ, gue mungkin pakai untuk moge ya, yang depannya 3 atau 3,5, belakangnya pakai 5,5 atau 6, karena gue pengen ngejar gambutnya. Nah terus habis itu di sini gue juga pakai shockbreaker Öhlins. Nah di sini gue pakai shockbreaker Öhlins. Ini Öhlin TTX ya, yang baru buat CBR. Nah ini buat lu yang bobotnya gede ya, shock itu wajib lu ganti. Ya nggak mesti Öhlin, tapi yang bisa lu setting ribbonnya keras. Karena gini, gue kan tinggi 184, bobot gue 88 ya. Menurut gue sih waktu gue naik yang standar itu agak amblas. Nah jadi begitu gue kasih pakai Öhlins, itu motor bisa jadi tetap tinggi ya. Nah itu menurut gue sih satu kelebihan dari Öhlins. Dan juga ribbonnya lu bisa atur. Ini pokoknya Öhlins, lu kalau beli, kalau lu pakai lama, lu pakai lama, lu jual juga paling turunnya nggak jauh-jauh banget, masih ada harganya lah. Tapi kalau lu pakai merek-merek yang nggak jelas, misalkan merek-merek Tailuk atau apa sih, gue lupa. Nah itu lu pasti akan jadi sampah aja, lu akan boncos di situ. Nah better lu invest juga di sini. Nah di sini terus untuk knalpot, gue pakai Akrapovic full system ya. Jadi ini full system, tapi headernya gue udah ganti pakai titanium blue series. Jadi ini cakep banget bluenya ini ya. Jadi motor udah sering dipakai, ini warna nggak berubah sedikit pun. Ini gue lupa mereknya apa, tapi ini salah satu produk dari Lace. Gue nggak tahu waktu itu Lace kerjasama sama R9 atau sama Kenmoto ya. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini barang header canggih sih menurut gue. Dipakai riding selama 5 tahun itu ini kena kotoran, kena ini cuci kinclong, tetap kinclong. Jadi lu kalau mau beli ini di Lace, oke banget nih pasti. Nah ini kalau lu nggak percaya nih, ininya juga masih kinclong. Nah ini gue juga bingung nih.
Nah jadi gue rekomen sih kalau lo beli header ini. Nanti deh gue kalau ada waktu gue buka Fairy gue lihat ini mereknya merek apa sih. Nah terus itu juga dalam motor ini juga udah gue pasang quick shift. Jadi quick shifter yang gue pakai itu quick shifternya Lighttech. Jadi bukan Lighttech, quick shifter dari Hilltech. Nah jadi kenapa sih gue lebih suka pakai Hilltech? Pertama, memang sih Hilltech termasuk quick shifter yang mahal ya. Kalau lihat dari packagingnya nggak mencerminkan itu produk harga 6 jutaan ya, cuman plastik kecil. Tapi Hilltech itu menjual kemudahan, terus menjual settingan yang gampang, terus juga connect handphone, dan juga lu bisa pindah-pindah ke motor mana, cuman tinggal lu ganti soket aja. Dan terus yang gue suka itu lu nggak perlu ada kayak tabung kecil di sini nih. Biasanya kan kayak Translogic ataupun yang lain tuh kayak ada tabung oksigennya gitu di situ. Nah kalau ini kan dia cuma masuk ke shifting giginya aja. Terus gue pakai ini dari Project One 3-in-1 nya. Terus juga kita lari ke bagian belakang. Nah ini yang gue paling suka juga, ini rantai EK chain yang 3D. Ya kalau nggak salah waktu itu harganya sekitar 4 juta, 4,5 kali ya. Lupa gue. Ini pakai WR3. Ini gear WR3 ini produk lokal yang menurut gue sih bisa lu adu dengan produk internasional. Bahkan ini kalau misalkan sekarang juga udah go internasional kan, gue udah lihat ini di produk WR3 itu udah ada di WeBike itu. Lu kalau main-main ke websitenya WeBike itu, gue udah pernah lihat beberapa produk WR3 itu sudah dijual di sana. Terus ini nutnya ini juga WR3, kemudian gue pakai RNG. Jadi semuanya yang berhubungan dengan perlindungan semuanya gue ganti RNG. Nah terus juga air filternya gue udah pakai Verox ya teman-teman ya. Jadi gue ganti Verox. Ya gue sempat kepikiran sih mau ganti MWR. Kayaknya bagus ya MWR ya. Tapi kalau gue pikir perlu nggak perlunya sih, kayaknya nggak perlu banget. Jadi menurut gue Verox udah oke banget sih. Kemudian di sini gue busi pakai Breeze, itu dua-duanya gue pakai Breeze. Filter ori gue pakai KNM. Terus frame slider gue pakai RNG. Jadi frame slidernya gue pakai RNG, axle slidernya gue pakai RNG. Kemudian buat pedoknya gue pakai RNG, axle slidernya gue juga pakai RNG. Terus radiator coolernya gue pakai RNG juga. Terus di sini juga gue pakai perintilan-perintilan buat baut titan gitulah. Jadi ya buat pemanis aja, tapi nggak urgent sih. Jadi kalau lu tanya gue habis modifikasi berapa, lu sebenarnya juga bisa hitung ya. Jadi kalau gue hitung-hitung sih total modifikasinya ya kurang lebih kalau hitungan gue sih modifikasinya aja udah 128 atau 130-an. Jadi nah kalau lu bandingin bang, kenapa nggak lu ganti moge aja tempat modifikasi? Gini, gue sebelumnya udah pernah pakai moge ya. Lu kalau pakai moge nggak mungkin nggak lu modif. Pertama, lu bakal berganti knalpot ya. Harga knalpot moge itu bisa 2 kali lipat dari knalpot ini ya. Kalau yang bagus ya, maksudnya lu mau full system ya. Kalau ini full system paling mentok-mentok 6 juta juga ada. Terus kalau misalkan lu mau slip on akar covid 6 jutaan, 6,5, 8,5 mungkin ya, gue juga lupa sekarang harganya. Tapi kalau di moge lu bisa keluar budget lebih banyak lagi. Dan memang sih awal-awal banyak orang yang bakal bilang mending beli moge, mending beli ini. Ya gue udah nyobain pakai moge, gue udah pernah pakai CBR 1000 ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin yang kenal gue lihat di IG gue pernah pakai CBR 1000 yang tahun 2013
13 ke atas yang tricolore. Kemudian gue ganti Repsol. Ya, jadi dulu gue suka beli moge, gue pakai sambil gue jual. Jadi gue dapat cuan dari situ. Terus jadi gue main sambil cuan gitu. Jadi gue bisa main hobi gue, tapi gue nggak ngabisin uang dapur gue. Jadi gue kayak jual beli motor gitu. Nah jadi gue udah pernah punya CBR 1000, terus juga BSBR 1000 gue ganti ke 636, terus juga 636 gue pernah ke R6, terus juga gue pernah terakhir itu ya R6 ya, gue terakhir pegang moge itu R6. Jadi ada total berapa brand ya, ZX 6, 636, CBR 1000, CBR 1000 Rabbit, terus R6 hitam, terakhir R6 biru. Nah itu udah gue. Nah kalau gue bandingin dengan riding sensasinya, emang moge itu menurut gue sih gengsinya tuh asik banget emang moge. Feelnya beda. Cuma kalau lu pakai moge, lu tetap akan keluar budget lebih besar. Ya, contohnya nih, misalkan nih, gue punya uang 100 juta. Sekarang, lu beli motor ini standar, itu paling harganya sekarang ya kalau sekitar 40 ke atas lah, 40 ke atas untuk tahun 2017 ya. Gue lihat ada yang jual di bawah 40 dan 38, bahkan yang 37 dengan alasan BU dan lain. Nah, lu hati-hati. Ini motor kalau ABS barunya itu hampir 65an ya. Nah, terus dijual dengan turun harga sangat jauh itu lu pertama harus. Jadi kalau beli barang terlalu murah itu lu hati-hati, karena kalau barang bagus itu nggak bakal murah. Ya kalau barangnya terlalu murah biasanya ada pernah kejadian, misalnya pernah crash ya kan. Intinya kalau lu beli barang second, lebih better lu beli ke teman. Ya makanya kalau lu main motor lebih baik masuk komunitas. Komunitas itu sekarang positif kok. Jadi nggak kayak dulu anak motor tuh ugal-ugalan, nggak. Sekarang anak motor sekarang itu banyak membuka link bisnis buat lu orang. Jadi lu jangan khawatir buat gabung sama komunitas. Bahkan gue sempat jual beli moge gara-gara gue main sama anak komunitas. Jadi gue nemu hobi yang bisa menghasilkan cuan. Nah terus balik lagi. Nah dengan misalkan lu ada, bang gue punya budget 100 juta, gue better ambil ZX25R atau CBR. Nah, lu lihat dulu kalau misalkan lu pakai ZX25R, ini pengalaman dari teman gue ya. Ya nama ZX25R tuh ya memang sih moge banget ya, maksudnya soundsnya 4 silinder ya kan. Tapi kalau buat orang yang sudah pernah megang moge, begitu naik ZX, pasti mereka kurang puas. Kenapa? Mereka mengharapkan sensasi seperti moge itu nggak bisa, karena silindernya udah beda, jambakannya juga udah beda. Nah jadi kalau lu tanya bang kenapa lu ngambil yang ZX aja dengan budget segitu? Ya menurut gue sih kalau gue pakai ZX, katakanlah gini, gue beli ZX tuh 100 misalkan ya, 100 ya. Terus gue ganti knalpot sekian juta, terus ganti ini sekian juta. Ketemunya itu rata-rata di atas 150 sampai dengan 170 bahkan lebih gitu kan, dengan motornya ya. Nah jadi lu dengan budget 50 juta aja lu dapat modifikasi ya nggak bisa kayak gini gitu kan. Nah jadi kalau misalkan menurut gua sih, kalau lu punya budget 100 juta dan memang lu cukup dengan motor sama-sama 2,5 kok, sensasinya, torsinya ini jauh dibandingkan ZX. Tapi kalau power dalam artian kecepatan ya, kalau udah di RPM atas lu pasti kalah sama 4 silinder. Ya bayangin lah 2 piston lu lawan 4 piston ya kan, jadi beda lah. Tapi kalau 2 piston atau 2 silinder itu keunggulannya itu torsi bawahnya gede. Nah jadi cocok nih. Kenapa gue sih bukannya milih CBR ini bukan karena maksudnya karena suatu hal gitu. Sebenarnya untuk body gue itu CBR-nya agak kecil ya. Jadi gue sih suka motor agak gede-gede gitu. Cuma yang gue nggak suka dari kompetitornya itu riding position.
Jadi kalau CBR ini riding positionnya udah moge banget riding position ini, lu nunduk, lu apa, cockpitnya tuh enak banget, standar aja udah enak. Nah kalau gue pernah coba di ZX25 itu dulu gue sempat nyobain punya teman gue, sebelum gue juga sempat pengen dulu kan, gara-gara baru-baru opening. Rasanya tuh kayak motornya kelihatan nungging, tapi kalau begitu lu naikin itu setir atasnya itu kayak agak tinggi gitu, padahal itu under yoke. Nah terus memang sih kenyamanannya luar biasa, tapi menurut gue sih kurang sporty. Nah jadi kembali lagi itu pendapat pribadi gue, selera juga beda-beda. Tapi kalau menurut gue sih, kalau lu belum sultan amat, terus lu punya banyak kepentingan yang lain, lebih baik lu bijak milih motor yang akan lu punya, ya. Jadi kalau misalkan lu punya uang 100 juta dan kemungkinan suatu saat lu butuh uang atau butuh apa gitu kan, nggak baik kalau lu habisin semua itu duit. Jadi better lu beli aja CBR yang sekarang mungkin harganya sekitar 40-45. Nah itu lu modifikasi mungkin 30 juta 40 juta udah cakep ya, terus juga udah asik lah lu ridingnya. Timbang lu beli motor standar 100 juta, terus lu lihat temen lu pakai Brembo, lu pengen ganti Brembo, lihat temen lu pakai knalpot Karpovic Aero misalkan, terus apa lagi, terus Outlander lain, lu pengen ganti. Pasti namanya anak motor pasti udah ngalamin gak? Gue penganut standar, iya standar, tapi pasti ada part yang lu ganti, walaupun itu kecil ya. Jadi mungkin ini review dari gue nggak menggurui, gue cuma sharing aja pengalaman gue punya motor. Dan gue tahun ini baru karena kemarin pandemi gue sempat berhenti main motor karena pertama ya kerjaan gue juga padat ya, terus juga sempat pindah-pindah daerah untuk ya biasalah kalau karyawan itu ada mutasi. Nah sekarang gue udah pindah ke Surabaya dan gue mau main motor lagi ya gue main motor ini ya. Semoga lu orang sehat semua, yang belum yang lagi main motor dan nggak ada komunitas, segera ikut komunitas, karena komunitas sekarang sudah positif ya guys. Oke, see you next video, bye bye.